Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rio Putra, dengan NIM 203200247. Di sini saya sebagai salah satu mahasiswa di Universitas Islam Negeri Sultan Saifuddin Jambi, program studi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang produktivitas dalam organisasi untuk memenuhi tugas dari dosen pengajar saya, yaitu Bu Yuliana Arifah MPD, dalam mata kuliah Etika Manajemen yang berjudul produktivitas dalam organisasi. Sebelumnya saya akan menjelaskan dulu apa itu arti dari produktivitas. Produktivitas adalah faktor mendasar yang mempengaruhi kemampuan bersaing dalam sebuah perusahaan. Secara garis besar, produktivitas adalah kemampuan setiap orang, sistem, atau sesuatu perusahaan yang dilakukan untuk menghasilkan barang atau jasa. Dalam meningkatkan produktivitas itu sendiri, sumber daya manusia menjadi elemen paling penting yang harus diakui dan diterima. Secara umum, pengertian produktivitas berasal dari kata bahasa Inggris yaitu productivity, yang merupakan gabungan dari dua kata yaitu product dan activity. Nah, jika dilihat berdasarkan dari asal katanya, produktivitas memiliki arti yaitu suatu saat bentuk aktivitas yang dilakukan untuk menghasilkan produk, barang, atau jasa secara umum. Produktivitas adalah kemampuan setiap orang, sistem, atau suatu perusahaan dalam menghasilkan produk, barang, atau jasa dengan cara memanfaatkan sumber daya yang efektif dan efisien. Faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas yaitu seperti yang pertama itu faktor teknis. Yang perlu diperhatikan dalam poin ini yaitu penentuan lokasi pabrik, ukuran pabrik, tata letak di dalam pabrik, mesin produksi, cara menggunakan mesin, dan berbagai peralatan lainnya, serta pengembangan penerapan sistem digitalnya. Yang selanjutnya ada faktor produksi. Beberapa poin yang masuk dalam faktor produksi adalah perencanaan, koordinasi, kualitas bahan baku, standarisasi, proses produksi, dan pengendalian produksi. Selanjutnya ada faktor organisasi, yaitu terdapat 5 poin yang masuk dalam faktor organisasi ini, yaitu jenis organisasi yang diterapkan, cara mendefinisikan organisasi, otoritas dan tanggung jawab individu maupun kelompok atau departemen tim, keahlian pekerjaan, dan pembagian atau alokasi pekerjaan. Selanjutnya ada faktor personal. Terdapat 6 poin yang masuk dalam faktor personal ini, yaitu kualitas sumber daya manusia, pelatihan serta pengembangan sumber daya manusia, penempatan posisi, kesempatan berkarir, kesempatan untuk mengemukakan pendapat, dan kondisi lingkungan kerja. Yang selanjutnya ada faktor finansial. Seperti yang kita ketahui, seluruh bisnis dapat berjalan dengan baik jika memiliki kondisi finansial yang baik. Nah, dengan demikian, pengelolaan keuangan atau pengendalian keuangan serta modal kerja harus dilakukan dengan penuh perhitungan. Selanjutnya ada faktor manajemen. Manajemen perusahaan harus mampu memaksimalkan sumber daya yang tersedia agar dapat menghasilkan sesuatu dengan biaya yang efisien. Selanjutnya faktor lokasi. Tingkat produktivitas suatu perusahaan juga bisa dipengaruhi oleh faktor lokasi. Beberapa poin yang masuk dalam faktor lokasi adalah jarak lokasi dan sumber bahan baku, jarak dengan pasar, fasilitas infrastruktur, keahlian SDM, dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir ada faktor pemerintah. Berbagai peraturan dan kebijakan yang menetapkan oleh pemerintah juga dapat mempengaruhi tingkat produktivitas suatu organisasi, seperti peraturan ketenagakerjaan, kebijakan fiskal, dan lain sebagainya. Nah, cara menghitung produktivitas itu sendiri berdasarkan penjelasan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas yang saya jelaskan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa persamaan atau rumus produktivitas disebut dengan perbandingan rasio antara output dan input. Nah, selanjutnya pengukuran produktivitas karyawan biasanya dilakukan oleh bagian manajemen perusahaan.
Hal ini dilakukan untuk memantau kinerja dan hasil yang dapat dicapai oleh semua karyawan di perusahaan. Dan kemudian selanjutnya hasil pantauan tersebut diolah menjadi materi evaluasi dan akan menjadi tolak ukur manajemen perusahaan untuk menentukan langkah selanjutnya. Proses evaluasi yang dilakukan secara objektif dan jujur juga akan memotivasi karyawan untuk bekerja dengan lebih giat. Rumus produktivitas yang seperti saya jelaskan sebelumnya, yaitu total produktivitas itu sendiri sama dengan hasil total atau masukan total. Produktivitas parsial sama dengan hasil parsial atau masukan total. Nah, untuk rangkumannya, apa perbedaan produksi dan produktivitas? Mungkin banyak pertanyaan dari teman-teman sekalian. Nah, produk adalah suatu yang merupakan hasil dari proses produksi. Nah, produksi adalah sebuah proses yang dilakukan untuk menciptakan atau menambah nilai guna dari barang atau jasa. Sedangkan produktivitas adalah kemampuan setiap orang, sistem, atau suatu perusahaan dalam menghasilkan produk, barang, atau jasa dengan cara memanfaatkan sumber daya yang efektif dan efisien. Nah, manfaat dari produktivitas itu sendiri yaitu perusahaan mendapatkan informasi yang bisa menjadi bahan evaluasi efisiensi sebagai sumber daya. Selanjutnya, sebagai upaya perusahaan dalam proses perencanaan sumber daya yang lebih efektif dan efisien. Selanjutnya, perusahaan dapat menyusun rencana baru atau mengubah rencana untuk target tingkat produktivitas selanjutnya. Dan yang terakhir, perusahaan dapat bersikap kompetitif dan berusaha meningkatkan produktivitas secara berkelanjutan. Contoh penilaian dalam produktivitas itu sendiri, yang pertama, kita bisa mengerjakan dan mengolah tanah pertanian, perkebunan, dan perikanan darat. Selanjutnya, membuat dan mengolah barang dari barang dasar atau bahan baku menjadi barang yang siap pakai, seperti mengolah kapas menjadi kain. Itu sebagai contoh yang bisa saya jelaskan. Dari kesimpulannya, secara garis besar, produktivitas adalah kemampuan setiap orang, sistem, atau suatu perusahaan yang dilakukan untuk menghasilkan barang atau jasa. Dalam meningkatkan produktivitas, sumber daya manusia menjadi elemen paling penting yang harus diakui dan diterima. Mungkin hanya itu sedikit yang bisa saya jelaskan tentang produktivitas dalam organisasi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.